Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 pada Senin lalu, Mendagri menyebut terdapat simpanan dana daerah tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan yang mengendap di perbankan. Dana tersebut mencapai sekitar 233 triliun rupiah. Sejumlah hal menjadi penyebab tingginya simpanan daerah di perbankan, di antaranya lelang proyek yang terlambat. Ya memang ada yang lemot Pak untuk mendapat bekerja nggak sesuai target. Ada lagi yang kepala daerah yang mau mengganti kepala dinasnya, sehingga akhirnya kepala dinasnya uangnya ditahan dulu oleh kepala daerah, dan kemudian ada juga yang ingin membayar akhir tahun sehingga ditahan dulu. Banyak juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu Pak. Dia akan mengambilnya di akhir tahun. Nah, sehingga akhirnya uangnya tersimpan di bank. Ada juga yang karena lelangnya terlambat. Daerah dengan simpanan di perbankan terbesar untuk daerah tingkat 1 adalah Provinsi Jakarta dengan dana mengendap di bank sebesar lebih dari 14 triliun rupiah. Daerah tingkat 2 adalah Kabupaten Bojonegoro di Jawa Tengah yang mencapai 3,6 triliun rupiah. Tunjukkan di pusat ada uang 230 triliun, 230 ya, yang di bank komersial punya pemerintah pusat dalam bentuk deposito. Mereka menuduh ini orang pusat main bunga nih Pak, uangnya taruh di sana, pejabatnya minta bunga dapat kickback kayak gitulah. Jadi ini harus waspadai, betul seperti itu apa enggak. Tapi yang jelas kalau untuk pemerintah pusat akan kita investigasi uang itu uang apa, di mana tempatnya, kenapa deposito segitu banyak. Jadi saya pikir Pemda juga meneliti seperti hal-hal itu. Kalau pemerintah kan tugasnya bukan mengumpulkan bunga dari tabungan. Tugas kita adalah membangun dan memastikan uang yang kita peroleh berdampak ke perekonomian untuk daerah di daerah, untuk pusat di pusat. Saya ingin titip beberapa. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons data yang disampaikan Menteri Keuangan soal dana triliunan yang mengendap di bank. Pramono menegaskan dana tersebut sengaja disiapkan untuk membayar berbagai proyek pembangunan yang jatuh tempo pada akhir tahun. Hal tersebut diungkap Pramono pada Rabu pagi. Pramono menyebut dana 14,6 triliun itu sengaja disiapkan untuk membayar berbagai proyek pembangunan yang jatuh tempo pada akhir tahun. Menurutnya, pola belanja APBD di Jakarta cenderung melonjak signifikan di penghujung tahun yang juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024, 18 triliun. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga angkat bicara soal pernyataan Menteri Keuangan tersebut. Deddy menegaskan dana yang saat ini ada di kas hanya sekitar 2,4 triliun rupiah. Deddy menjelaskan penyerapan anggaran tidak dapat dilakukan sekaligus karena proses pekerjaan dan pembayaran dilakukan secara bertahap melalui tender hingga progres lapangan. Di Januari sampai Desember itu penyerapan anggaran itu tidak mungkin habis tiap bulan tuh nggak mungkin. Karena apa? Karena kegiatannya itu akan nanti biasanya bertumpuk di akhir, di Desember kan, makanya ada perubahan anggaran segala macam kan seperti itu. Dana daerah dan belanja negara diperlukan untuk menggerakkan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Semakin besar belanja negara, maka akan semakin banyak uang beredar di masyarakat. Semakin banyak tenaga kerja terserap dan ekonomi pun tumbuh. Tim Liputan CNN Indonesia.